Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah kapan DC pinjol berhenti nagih. Lalu kapan teror DC pinjol akan berhenti? Nah, ini dua pertanyaan yang berbeda walaupun terlihat sama. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan untuk gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena dengan gagal bayar adalah satu-satunya solusi dan satu-satunya jalan keluar agar Anda bisa terlepas dari jeratan utang pinjaman online. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih merawat pinjol, masih rajin membayar utang pinjol dengan alasan ingin menjaga skor kredit agar tetap bagus, ingin menjaga agar limit agar tetap naik, saya ucapkan selamat dan berhati-hati. Karena sekuat apapun Anda merawat pinjol, endingnya pasti akan gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, Anda sudah menjadi orang miskin dari yang termiskin. Dan selamat buat yang sudah memutuskan gagal bayar di awal, Anda akan selamat hidup Anda, akan selamat harta benda Anda, tidak berpotensi habis dan dikeruk oleh pinjaman online. Oke, langsung kita bahas masalah kapan teror DC pinjol akan berhenti dan kapan DC pinjol akan berhenti menagih. Nah, kita bahas sedikit tentang cara kerja debt collector pinjaman online, di mana pinjaman online ini menugaskan debt collector untuk melakukan penagihan dan setiap bulannya si DC pinjol ini mendapatkan target dan mendapatkan nasabah-nasabah yang harus ditagih. Misalkan satu DC pinjol mendapatkan data 1000 nasabah yang harus ditagih dalam waktu 1 bulan. Tetapi targetnya itu berbeda-beda, tidak sama antara satu DC pinjol dengan DC pinjol yang lain. Contoh misalkan si DC pinjol mendapatkan nasabah 500 orang yang harus ditagih. Sementara target yang harus dia capai itu minimal 100 nasabah harus melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan hal itu si DC pinjol membagi menjadi 3 kategori nasabah. Yaitu kategori pertama adalah nasabah yang 90% berpotensi melakukan pembayaran dilihat dari masih merespon penagihan dari DC pinjol. Lalu kategori nasabah yang kedua adalah kategori nasabah yang 25% masih bisa ditagih dan masih bisa berpotensi melakukan pembayaran. Lalu kategori ketiga nasabah yang memang sudah sulit ditagih. Sulit ditagih, tidak ada respon, tidak pernah membalas chat WhatsApp dari DC pinjaman online. Nah, setelah dibagi ke dalam ketiga kategori tersebut, maka di minggu pertama dan minggu kedua di awal bulan itu DC pinjol menargetkan kategori nasabah yang pertama, yaitu 90% berpotensi melakukan pembayaran dilihat dari masih merespon chat WhatsApp, masih menjanjikan tanggal bayar, masih memelas agar diberi waktu untuk melakukan pembayaran dan berbagai respon dari nasabah tersebut, sehingga di 2 minggu pertama di awal bulan itu digencar-gencarnya ditagih, ada yang ditakut-takuti, ada yang diteror dengan kata-kata binatang dan berbagai pola penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online dengan harapan agar targetnya bisa tercapai. Lalu di minggu ketiga barulah DC pinjol tersebut mulai merambah ke nasabah kategori kedua, yaitu yang 25% berpotensi melakukan pembayaran, yaitu dengan cara terus ditagih juga seperti biasa dan nomor WhatsApp-nya masih checklist 2 dan berpotensi masih bisa dihubungi. Karena mungkin di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga bisa saja DC pinjol tersebut sudah mencapai target, sehingga di minggu keempat sudah sedikit santai dan barulah mulai merambah ke nasabah kategori ketiga yang sulit dihubungi. Yang awalnya mungkin nomor HP-nya sudah tidak bisa dihubungi, nomor WhatsApp-nya tidak dihubungi, dan DC pinjol berupaya untuk mencari celah-celah agar bisa melakukan penagihan. Misalkan menghubungi kantornya, menghubungi kontak daruratnya, atau menghubungi kontak-kontak yang sekiranya bisa dihubungi. Itulah makanya buat teman-teman yang bertanya, kapan teror DC pinjol akan berhenti? Teror DC pinjol akan berhenti bagi nasabah-nasabah yang sudah mengganti nomor, sudah mengganti WhatsApp, mengganti email. Mereka sudah bersikap tidak peduli, dari awal tidak pernah merespon penagihan dari DC pinjol. Lalu kapan penagihan DC pinjol akan berhenti? Semua itu tidak bisa diprediksi karena bisa saja setelah bulan ini misalkan tidak ditagih, tahu-tahu bulan kedua ditagih.
Bulan ketiga tidak ditagih, tahu-tahu bulan keempat ditagih. Maka penagihan DC pinjol tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berhenti. Yang jelas kalau teror bisa berhenti jika kita segera mengganti nomor handphone, mengganti email, mengganti WA. Itu ada kemungkinan teror dari DC pinjol akan berhenti. Jadi itulah teman-teman seputar cara kerja debt collector, sehingga kita bisa tahu kapan teror DC pinjol akan berhenti dan kapan DC pinjol akan berhenti menagih. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya seperti itu, tidak usah panik. Yang jelas, segera putuskan gagal bayar jika memang Anda sudah merasa tidak mampu bayar. Jangan menunggu Anda dimiskinkan dulu oleh pinjaman online. Jangan menunggu hidup Anda hancur dulu baru gagal bayar. Dan buat teman-teman yang masih rajin merawat pinjol, berhati-hatilah. Sekuat apapun Anda merawat pinjol, endingnya pasti gagal bayar, dan suatu saat nanti akan menyesal ketika Anda gagal bayar. Anda sudah menjadi orang yang paling miskin dari yang termiskin. Oke ya, itulah teman-teman sharing seputar masalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang kapan teror DC pinjol akan berhenti. Semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini masih mempunyai utang piutang di pinjaman online, tidak usah takut, karena utang piutang itu hal biasa, ditagih itu hal biasa. Kalian tidak usah panik jika memang tidak mampu bayar. Solusinya hanya satu, yaitu gagal bayar. Dengan gagal bayar, insya Allah hidup Anda akan lebih tenang, hidup Anda akan selamat, dan tidak mungkin berpotensi terjerat utang yang lebih besar di pinjaman online tersebut. Oke ya, buat teman-teman yang saat ini masih panik, selalu bertanya kapan teror dasar akan berhenti, kapan DC lapangan akan datang ke rumah, telat berapa lama DC pinjol tersebut akan datang ke rumah. Tidak usah memikirkan hal itu. Fokus saja dengan hidup Anda, fokus saja dengan hidup keluarga Anda, perjuangkan hidup Anda, perjuangkan masa depan Anda. Tidak perlu memperjuangkan masa depan pinjaman online lagi ya. Dan buat teman-teman yang masih dalam situasi kepanikan, situasi ketakutan, situasi sangat berat menghadapi segala permasalahan dunia ini, saya doakan semoga Allah segera memberikan ketenangan pada Anda, semoga Allah memberikan solusi pada Anda atas semua permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.